Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang keempat ya di room kami Ya, atau yang kedua di room saya sebagai host. Pada kali ini temanya tentang pembelajaran berbasis proyek kekinian. Hamdan syukranillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu peserta PCT Basinam Jabar yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di room kami pada kesempatan sore hari ini. Kami terdiri dari 3 orang, yang pertama saya Hidayat sebagai host, kemudian Pak Fuad pada kali ini sebagai moderator, dan Pak Aris Ahmad Sobari sebagai presenter. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh saudara Pak Fuad. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ip atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim dan seluruh partisipan, khusus untuk pendamping, juga PJ wilayah. Mudah-mudahan kegiatan kali ini, kegiatan kita yang keempat di grup kami ini, diberi kemudahan selama 1 jam ke depan. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya bertindak sebagai moderator. Kemudian teman saya Pak Ip Hidayat bertindak sebagai host. Dan alhamdulillah presenter atau narasumber kita kali ini adalah Bapak Aris Ahmad Sobari. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi, izinkanlah saya menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber yaitu Pak Aris. Beliau nama lengkapnya Aris Ahmad Sobari, seorang guru PAI dari SMAN 1 Cineam. Beliau merupakan PNS angkatan tahun 2015. Dan ini merupakan keluarga beliau, 1 istri dan 2 anak. Alhamdulillah istrinya belum 2 ya. Alhamdulillah. Ini profilnya seperti ini. Kemudian rekam jejak pendidikannya, beliau alumnus dari SDN Sukarintik tahun 94, SMFTS Lisda Pasir Angin tahun 87, SMAN 2 Indihang tahun 2000, D2 PGSD SDAI tahun 2007, S1 PLI SDAI tahun 2011. Itu untuk pendidikan beliau. Kemudian pengalaman organisasi beliau cukup matang. Pernah menjabat sebagai ketua OSIS di MTS, pernah juga sebagai ketua umum PMR Palang Merah Remaja di SMAN 2 Indihang.
pernah juga beliau jadi ketua 1 OSIS SMA N2 Indihang. Kemudian pernah jadi anggota IREMA, Dewan Pengawas Koperasi At-Tarbiyah, Sekretaris Yayasan At-Tarbiyah, Koordinator atau Ketua BKM PNPM Kelurahan Bungursari tahun 2008 sampai 2012. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua LPM Kelurahan Bungursari 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau merupakan Dewan Pengawas Koperasi Bahtera Sari yang masih aktif dari 2014 sampai dengan sekarang. Terakhir beliau menjabat sebagai Sekretaris Komite MI At-Tarbiyah tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian ini pekerjaannya, beliau pernah bekerja sebagai guru MI di MI Nurul Falah Kota Tasikmalaya tahun 2001 sampai 2012, mengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi jika Bapak Ibu berbicara bahasa Inggris dan bahasa Arab, insya Allah beliau sangat menguasai. Kemudian beliau juga pernah menjadi guru dan kepala MI At-Tarbiyah Kota Tasikmalaya tahun 2003 sampai 2015. Seorang leader. Saya yakin dengan kemampuan leadership-nya Pak Aris. Kemudian sekarang terakhir menjabat sebagai guru PNS di SMA Negeri 1 Cineam Kabupaten Tasikmalaya, mengajar PAI dan bahasa Arab. Ini pengalaman pelatihannya bisa dibaca ya Bapak Ibu. Kemudian untuk masalah kurikulum beliau juga pernah mengikuti BIMTEK tahun 2013. Kemudian dalam hal karya tulis ilmiah beliau juga pernah mengikuti. Kemudian ya seperti itu barangkali secara singkat kurikulum kita dari Pak Aris Ahmad Sobari sebagai narasumber. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk aktivitas waktu untuk sesi selanjutnya saya persilahkan Bapak Aris Ahmad Sobari untuk menyampaikan materi selama 30 menit ke depan. Kepada Bapak Aris, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Fuad yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menyampaikan materi dalam rangka simulasi atau latihan wajib. Ini kita yang kedua ya, bagi saya yang kedua jadi presenter. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Saya sharekan dulu materinya. Pak Fuad, dicek suara saya cukup jelas kah? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama dalam hal ini yang kita hormati dan kita sayangi bersama Ibu PJ Wilayah dan Bapak PJ Wilayah Ibu Nisa dan Pak Alam telah hadir di room kita. Pak Fuad, Pak Ib, terima kasih atas supportnya dan partisipasinya. Juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di room ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, perkenankan di kali ini saya untuk berbagi pengalaman terkait pembelajaran model berbasis proyek ya, berbasis proyek, tapi saya kasih tambahan, kasih clue kekinian gitu Bapak Ibu. Nah, maksudnya supaya disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, atau dalam bahasa kurikulum disebut dengan kontekstual, barangkali Bapak Ibu seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya saya juga mohon sharing pengalaman yang lain dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan khususnya saya dalam hal pembelajaran
wabil khusus lagi dalam pembelajaran yang berbasis proyek seperti ini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama, saya percepat saja materi paparan saya. Ini Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu dari model pembelajaran. Di samping ada pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning, kemudian ada juga ini project based learning atau inquiry, pembelajaran berbasis inquiry dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ini sedang tren Bapak Ibu sebagaimana yang dijelaskan di buku pedoman Kementerian Pendidikan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah atau project based learning atau PJBL ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek, yang menggunakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai kegiatan inti pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan pemahamannya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika kita merancang pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama tentu saja prinsip-prinsipnya. Yang pertama seperti dalam pembelajaran dengan model yang lain, pembelajaran berbasis proyek juga berpusat pada siswa. Kemudian tugas proyek menekankan pada kegiatan penyelesaian proyek berdasarkan satu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Kemudian tema atau topik dapat dikembangkan dari satu kompetensi dasar tertentu Bapak Ibu, atau kalau di kelas di tingkat bawah, di tingkat dasar itu berdasarkan tema tertentu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian ya berikutnya penyelidikan atau eksperimen yang dilakukan harus otentik dan menghasilkan produk yang nyata Bapak Ibu, dan menghasilkan produk yang nyata. Kemudian selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik dari perbaikan produk tersebut. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan tugas mandiri dalam memfasilitasi dan monitoring oleh guru. Seperti itu Bapak Ibu guru yang saya hormati prinsip dari pembelajaran proyek ini. Kemudian Bapak Ibu, mengapa harus berbasis proyek? Nah, ini juga penting Bapak Ibu, karena pembelajaran berbasis proyek ini sangat banyak manfaatnya atau keuntungannya, atau plusnya. Yang pertama tentu meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis Bapak Ibu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, ini terutama karena dalam proyek ini hampir rata-rata dilaksanakan secara tim Bapak Ibu, secara tim. Maka kemampuan berkolaborasi ini menjadi hal utama dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran praktik dan mengorganisasi proyek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian diimplementasikan dalam dunia nyata. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga siswa maupun guru menikmati proses pembelajarannya. Ini terutama Bapak Ibu ketika pengalaman saya ketika proyek atau produk yang dihasilkan dari pembelajaran berbasis proyek ini kita apresiasi anak dengan cara diupload misalkan Bapak Ibu ke dunia maya, ke internet dan media lainnya, ke media sosial dan lain sebagainya. Kemudian mereka menanggapi sendiri Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat mereka menjadi senang dan semakin tertantang. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam pembelajaran proyek ini tentu di samping ada kelebihan juga terdapat kekurangannya. Dapat kekurangan. Nah, salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek ini memerlukan waktu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian yang kedua membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana dalam hal ini Bapak Ibu instruktur yang dimaksud adalah guru gitu. Di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Jadi ini harus berubah. Jadi nanti jadi student center Bapak Ibu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah banyak peralatan yang harus disediakan. Kemudian peserta didik juga memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Kemudian yang keenam, nanti ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ketika topik diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, khawatir peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Nah, namun Bapak Ibu, dengan banyaknya ini, maka biasanya pembelajaran berbasis proyek ini, model ini diberikan tidak terlalu sering Bapak Ibu. Nah, misalkan satu semester itu 1 kali, atau kalau terlalu berat dirasakan juga kita memilih salah satu KD dalam 1 tahun Ibu untuk dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi 1 tahun cukup 1 kali. Seperti yang saya laksanakan Bapak Ibu di sekolah. Jadi di kelas 10 itu cukup 1 kali, kelas 11 itu cukup 1 kali, atau kadang saya 2 kali ya, 1 semester 1 kali. Nah, di kelas 12 itu juga 1 kali Bapak Ibu. Seperti itu biasanya, karena memang waktunya panjang, harus dikontrol. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana prosedur atau langkah-langkah mempersiapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, tentu kita menyiapkan pertanyaan sebagai stimulus Bapak Ibu, sebagai stimulus untuk melaksanakan penugasan proyek ini. Misalkan dengan hal-hal yang kontekstual, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Contoh, kalau saya misalkan dalam KD mata mapel agama, mohon maaf nih bagi yang Bapak Ibu yang mengajar hal lain, saya tentu tidak menguasai bidang yang Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya masing-masing. Dalam mapel PAI Bapak Ibu, contoh saya yang ditugaskan, yang dibuat pembelajarannya berbasis proyek ini adalah dakwah Bapak Ibu, materi dakwah. Nah, maka dalam hal ini saya biasanya mengkontekstualkannya itu dengan lagu religi Bapak Ibu. Maka nanti proyeknya direncanakan anak-anak itu membuat lagu religi atau mengubah teks liriknya gitu minimal Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, prosedurnya adalah langkahnya itu mendesain perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Karena ini wajib Bapak Ibu dalam pembelajaran berbasis proyek karena waktunya yang sangat lama. Nah, jadi saya biasanya 3 bulan sampai 4 bulan Bapak Ibu. Jadi nanti setiap minggu itu ditanyakan ke anak-anak di setiap kelas itu progresnya seperti apa. Perkembangan, kemajuan, hasilnya itu seperti apa. Terus dikontrol apakah ada kendala atau tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, dan ini yang tadi saya sampaikan, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Nah, biasanya saya sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan, setiap kali masuk kelas itu ditanyakan di sela-sela. Ketika mengabsen, di awal pelajaran, atau di akhir pelajaran. Saya singgung masalah progres pembuatan proyek itu sendiri. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, menguji hasil. Nah, caranya adalah hasil yang sudah semi jadi 90% jadi itu kita tayangkan Bapak Ibu di kelas. Kemudian dikomentari oleh anak atau untuk dipersiapkan diupload ke YouTube Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir mengevaluasi kegiatan. Nah, biasanya untuk evaluasi kegiatan itu setelah produknya, kalau saya karena hampir semua pembelajaran berbasis proyek yang produk yang saya hasilkan dari PJBL ini adalah video, maka saya upload di YouTube. Kemudian siswa ditugaskan untuk melihat Bapak Ibu, kemudian mengomentari kekurangannya, kelebihannya, itu seperti itu. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang penilaian. Nah, ini tentu saja ada beberapa kriteria atau rubrik penilaian. Nah, tentu yang pertama adalah kemampuan pengelolaan, mengorganisasi tim dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua relevansi hasil dengan topik atau materi pembelajaran yang ditugaskan dalam proyek tersebut. Kemudian yang ketiga tentu saja keaslian. Nah, ini penting untuk ditekankan ke anak-anak sejak sekarang Bapak Ibu, supaya kelak di kemudian hari mereka tidak menjadi siswa-siswi atau orang-orang yang suka plagiat gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi suka yang harus original. Nah, yang keempat, nah ini juga
inovasi dan kreativitas. Nah, ini yang masuk ke C5 atau bahkan C6 Bapak Ibu kalau dalam penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kenapa harus kekinian Bapak Ibu? Nah, karena tipe-tipe anak belajar hari ini ya seperti ini Bapak Ibu, karakteristik belajar kekinian itu seperti ini. Hari ini anak sudah sangat malas kalau disuruh kita mencatat Bapak Ibu. Jadi kalau kita suruh mencatat ya foto saja gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, barangkali kita juga hari ini cenderung tanpa terasa, tanpa disadari sudah mengarah ke sini Bapak Ibu. Walaupun kita bukan anak-anak milenial lagi barangkali gitu, seperti itu. Milenial yang mepet lah barangkali gitu, kalaupun harus disebutkan milenial. Tapi kalau anak-anak hari ini, anak-anak kita, siswa-siswa kita itu kan pure anak-anak milenial gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua karakteristik kekinian itu, belajar kekinian, diskusinya via chatting apps Bapak Ibu. Seperti itu, via WhatsApp atau grup Facebook dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, cenderung seperti itu, sudah tidak lagi berkerumun, bergerombol dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, kalau disuruh mengerjakan, nih barangkali dalam ulangan pun sama Bapak Ibu. Kalau disuruh ini bertanya ya ke Om Google gitu, seperti itu. Nah, ini salah satu karakteristik belajar kekinian. Nah, kemudian kalaupun mereka menemui kesulitan, maka solusinya mereka insya Allah sudah punya, yakni menonton video tutorial. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nih 4 karakteristik belajar kekinian Bapak Ibu. Nah, maka saya sambungkan ke sini Bapak Ibu. Nah, maka tugas proyek yang kekinian itu dalam persepsi saya Bapak Ibu tentu saja, yang pertama dalam tugas proyeknya itu satu, memakai kamera yang selalu melekat di handphone mereka. Kalau hari ini mereka selalu pasti tidak bisa lepas dari handphonenya Bapak Ibu. Nah, maka tugas proyek yang saya namakan kekinian itu satu, memakai kamera atau memakai handphone yang mereka miliki, memakai perangkat yang mereka miliki. Yang kedua, memakai aplikasi Bapak Ibu. Nah, itu salah satu ciri tugas proyek yang kekinian, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Aplikasinya bisa aplikasi pengolah video ketika hasilnya nanti didapatkan, atau aplikasi-aplikasi yang lain untuk menunjang proses pembuatan proyek tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu terhubung ke internet Bapak Ibu. Nah, ini barangkali tugas proyek kekinian hari ini, terhubung ke internet dan di-share di berbagai platform media sosial Bapak Ibu, seperti itu barangkali. Nah, kemudian ciri yang terakhir dari tugas proyek kekinian adalah menggunakan istilah-istilah kekinian Bapak Ibu untuk peran dalam melaksanakan tugas proyek tersebut. Contoh saya Bapak Ibu, ketika praktek mensimulasikan manasik haji di sekolah dalam mapel PAI kelas 10 ini, anak-anak ditugaskan membuat proyek untuk video kegiatan manasik haji dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi seolah-olah mereka akan membuat sebuah film Bapak Ibu. Akan membuat film, itu disebutkan dalam LKPD-nya Bapak Ibu, dalam lembar kerja peserta didik itu disebutkan, harus ditulis siapa direkturnya, siapa editornya, siapa kameramennya, kemudian siapa penulis skenario dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak dengan menggunakan istilah-istilah itu dan diberikan peran yang kekinian seperti itu, anak-anak ternyata sangat antusias Bapak Ibu. Wah, saya sebagai direktur nih, wah saya sebagai editor nih, saya sebagai kameramen nih, seperti itu Bapak Ibu. Barangkali itu pengalaman saya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tugas proyek yang sifatnya kekinian. Nah, ini Bapak Ibu contoh pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya laksanakan pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Cineam. Yang pertama, saya sudah melaksanakan membuat video simulasi manasik haji Bapak Ibu. Nah, haji dan umroh tentu saja. Ini di link YouTube saya Bapak Ibu bisa kunjungi, bisa lihat. Nah, ini hasilnya, barangkali nanti saya tayangkan sedikit nih Pak Fuad, Pak Iip, nanti kita tayangkan sedikit. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada di kelas 11 Bapak Ibu, ada siswa membuat puisi berantai dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua. Ini juga sudah ada link YouTube-nya, sudah saya sharekan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nih hasil produk dari tugas proyek yang sudah saya berikan ke anak-anak.
mengubah lirik lagu yang umum yang sedang hit hari ini Bapak Ibu menjadi lirik lagu religi Bapak Ibu. Nah, ternyata yang ini anak-anak senang Bapak Ibu. Ini tugas dalam dakwah Bapak Ibu. Nah, spesifiknya adalah dakwah bilhal, yaitu dengan melalui seni dan budaya gitu seperti itu. Nah, maka anak-anak ditugaskan untuk mengubah lirik lagu umum menjadi lirik lagu religi Bapak Ibu. Nah, ini hasil karya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cineam Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini dulu yang pertama saya kali membuat tugas proyek ini Bapak Ibu ketika saya mengajar di Mapel Bahasa Arab Bapak Ibu. Nah, yaitu membuat video karaoke lagu dengan lirik bahasa Arab Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak juga sangat senang Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu, ini juga hasil dari karya anak-anak. Ini lagunya kalau Bapak Ibu masih ingat, ini lagu Ungu Bapak Ibu, andai ku tahu gitu, tapi dirubah dalam versi bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu contoh RPP berbasis proyek. Ini langkah-langkahnya sudah ada. Tentu Bapak Ibu juga mempunyai referensi yang sama dengan saya, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Ini umum saya pikir. Ini sudah saya sederhanakan, tidak bertele-tele supaya kelihatan saja Bapak Ibu di kegiatan intinya seperti itu. Nah, ada 6 kegiatan inti. Kemudian ini LKPD-nya Bapak Ibu. Nah, ini LKPD yang nanti di akhir diisi oleh anak-anak dan timnya itu sebagai pelengkap kegiatan tersebut untuk kepentingan penilaian Bapak Ibu. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan terkait pembelajaran proyek ini. Masih ada waktu ya Pak Ip ya? Halo Pak Fuad? Ada. Saya masih ingin ada, tayangkan silakan. ini Pak Fuad, saya ingin tayangkan apa ya? Silakan, masih ada Pak. Ya. Silakan. Ini ya, barangkali ini saya sharekan juga ini ya, hasilnya barangkali seperti ini. Jika Bapak Ibu berkenan untuk ini untuk melihat. Ini Bapak Ibu, ini ada tugas di sini. Sebentar Bapak Ibu, saya kesulitan untuk ini barangkali Bapak Ibu. Ini salah satu apakah muncul Pak Fuad? Ya, ada. Loading. Nah, lagi loading ya. Mohon maaf Bapak Ibu nih. Nah. Share screen-nya. Aduh, agak lelet ya. Tadi sudah saya siapkan ini di sini. Barangkali apakah sudah muncul ini terlihat ya Bapak Ibu ya? Ada. Nah, ini Bapak Ibu. Gambar. Mohon maaf Pak Fuad, munculkah suaranya? Ada muncul. Kami dari 11 IPA 2 akan menampilkan puisi yang berjudul Suara YouTube-nya enggak ada, Pak. Oh, suara YouTube-nya. Orang tua adalah ladang kasih sayang dan menjadi keberkahan untuk kita dalam mulainya. Sudah. Kau adalah malaikatku, penyembuh luka di saat aku mengalami kesedihan. Aku tak ingin hati itu seakan tergores saat ku menutup mata bunda. Kelak nanti akan kuangkat derajat kedua orang tua. Suara YouTube-nya tidak muncul, Pak. Seluruh kasih sayang dan semuanya saja Oh, sama. gitu. Tidak akan Tidak apa-apa lah. Selain itu yang ini Bapak Ibu, ini yang kedua yang tadi saya sebutkan di list, barangkali ini. Kaulah segalanya bagiku,
sekalian promosi Pak Fuad. Barangkali bisa dikunjungi nih channel YouTube sayanya. Nah ini Bapak Ibu, nah ini yang mengubah lirik lagu yang sakit, lirik lagu umum menjadi lirik lagu yang religi Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di YouTube lah, barangkali seperti itu. Supaya menambah subscribe saya juga. Ini luar biasa Bapak Ibu, apa yang mereka tampilkan itu ternyata di luar ekspektasi yang saya harapkan. Mereka sangat luar biasa. Rata-rata mengejutkan kita, rata-rata mengejutkan. Karena kemampuan mereka memang di luar dugaan kita. Ternyata mereka sangat mampu. Ini Bapak Ibu ya, barangkali itu. Kemudian ya ini kalau tidak muncul musiknya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini lagu yang hit hari ini. Ibu siapa Pak Ibu? Ibu, Kemudian ini kau bagai malaikat tak bersayap yang menyayangiku sepenuh hati. Aisyah ya Pak. ini juga sama nih. Kemudian yang ini Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang tugas manasik haji. Ini luar biasa Bapak Ibu, ternyata kemampuan anak-anak kita itu kalau diberikan kesempatan dan difasilitasi dengan baik, dikontrol, kemudian kita tanya, kita sapa, kemudian kita tanya kesulitannya, kita bantu solusinya. Ternyata mereka luar biasa, sangat mampu Bapak Ibu. Nah barangkali ini Bapak Ibu ada lagu slow Bapak Ibu, lagu slow hari ini anak-anak merubahnya menjadi sebuah pesan bahwa kita jangan slow terhadap kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu Bapak Ibu. Luar biasa. Menyakitkan bila kamu tinggalkan satu hari dalam 5 waktu. Oke Pak Paris. Iya. Halo. Iya, halo. Cukup Paris? Cukup ya. Ini hanya ini saja. Oke, silakan Pak Fuad. Oke, terima kasih Paris. Telah sangat baik menyampaikan materi kepada kami. Paparan yang cukup bagus. Oke, untuk selanjutnya, untuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Kami memfasilitasi Bapak Ibu semua, seluruh partisipan yang hadir di room ini untuk sekedar menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin menambahkan pengalaman di sekolah Bapak Ibu. Ya. Untuk sesi yang kedua, saya kasih waktu sekitar 5 menitan lah. Silakan. Ini ada pertanyaan Pak Aris. Boleh tanya Pak? Iya. Pertanyaan singkat saja, Pak tadi disinggung mengenai pembelajaran K13 itu harus bersifat ilmiah. Iya, betul. Mohon Bapak jelaskan tahapan pembelajaran ilmiah dengan detail guna membentuk pola memori building yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini berdasarkan apa yang saya pahami saja, barangkali Bapak Ibu, karena apa ya, seperti tadi juga sudah disinggung di materi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek ini, tadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, atau dalam istilah kurikulum 13 itu dikenal dengan istilah sintak Bapak Ibu. Nah, ketika sintak itu kita ikuti secara urut Bapak Ibu, secara urut dari nomor 1 sampai nomor 2, nomor 3 secara berurutan terakhir. Nah, maka itu adalah tahapan-tahapan ilmiah Bapak Ibu. Itu tahapan-tahapan
mereka bekerja secara ilmiah berdasarkan prinsip keilmuan Bapak Ibu. Seperti tadi yang ada di ininya Bapak Ibu, di slide Bapak Ibu. Nah, ini barangkali seperti itu Bapak Ibu. Tahapannya tadi kan ada sintaknya Bapak Ibu di pelajaran itu. Barangkali demikian. Nah, menurut hemat saya sintak dalam setiap model itu kan sudah ada sintaknya Bapak Ibu ya. Sudah ada sintaknya dan itu insya Allah sudah para ahli pakar di bidang pendidikan yang menyusunnya. Nah, maka ketika sintak itu ditahapi, maka bisa dipastikan, kalau menurut saya Bapak Ibu, bisa dipastikan anak-anak bekerja itu berarti sudah melalui prinsip-prinsip bekerja secara ilmiah Bapak Ibu. Itu barangkali Pak Fuad atau mungkin Pak Fuad, Pak Iip bisa menambahkan barangkali, silakan. Karena dari saya seperti itu. Cukup jelas Pak Aris. Cukup jelas ya. Bagaimana Bu Ai? Bu Ai, bagaimana tanggapannya? Silakan partisipan yang lain. Barangkali ada yang mau sekedar menambahkan juga boleh. Kalau tadi ada materi yang belum tersampaikan oleh Pak Aris, silakan untuk menambahkan atau bahkan mengoreksi, silakan. Cek. Ya. Abdi Maya Pak. Terus. Ya, silakan Pak Maya. Silakan Pak Maya. Atur nuhun. Pak Aris. Iya, siap. Panginten. Oh iya, terima kasih. Kalau kami di SMK mungkin khususnya pelajaran produktif itu pasti mengarah ke produk ya. Jadi outputnya itu di produk gitu. Nah, memang saya pribadi kebetulan saya ngajar di produktif itu tidak jadi kendala. Cuma memang entah kenapa ya ketika anak sekarang, apalagi dalam kondisi sekarang, hampir semua mata pelajaran kan itu dituntut jadi produk juga kan. Seperti mereka harus mengerjakan meskipun bari acting gitunya dipoto mengerjakan tugas naon gitu. Itu kalau menurut saya sih saya pikir itu kendala gitu. Terus juga saya berpikir bagaimana dengan pelajaran-pelajaran lainnya gitu, kayak seperti tapi kalau mendengar dari paparan Bapak sih agama itu bisa dijadikan pembelajaran proyek juga gitu. Betul Pak. Nah, kira-kira ada kiat apa gitu yang akhirnya semua pelajaran termasuk mungkin pelajaran yang seperti matematika kah atau PKN kah atau apa gitu bisa dibentukkan dalam proyek. Gitu. Oh iya. Saya minta itu satu. Kemudian yang kedua, betul tadi saya bertanya di chat sebetulnya sebelum Bu Ai. Betul. Saya minta link YouTube-nya biar kelihatan, soalnya voice itu nggak kedengaran gitu kalau di share. Ya. Siap. Ya. Biar saya sakantenan like sama subscribe punya Facebook Bapak. Oke, siap. Atur nuhun. Siap. Langsung dijawab saja Pak Fuad ya? Silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Maya atas pertanyaan atau masukannya. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu atau Pak Maya yang saya hormati, pada prinsipnya pasti semua mapel bisa menggunakan sistem atau model pembelajaran berbasis proyek. Pada prinsipnya seharusnya gitu, tidak ada ini. Nah, tergantung nanti karakteristik mata pelajarannya tersendiri, kemudian tentu kemampuan guru dalam hal ini untuk memilih KD yang cocok untuk digunakan model pembelajaran berbasis proyek ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman ini Pak Maya ya, supaya tidak mengawang-awang, saya menjawabnya berdasarkan pengalaman. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ketika ingin
menugaskan anak mensimulasikan praktek ibadah haji, manasik haji Bapak Ibu. Itu dalam benak saya ini terbayang oleh saya akan sangat sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena manasik haji ini sudah dilaksanakan hari ini, bahkan gebyar dilaksanakan oleh anak-anak TK Bapak Ibu. Kebayang sama saya mereka disamakan dengan anak-anak TK tersebut. Nah, maka saya berpikir keras bagaimana supaya mereka antusias melaksanakan ini. Nah, maka terpikir oleh saya untuk menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yakni nanti hasilnya setelah melaksanakan simulasi itu adalah sebuah produk video manasik simulasi manasik haji dan umroh, Bapak Ibu. Nah, anak-anak diberikan tugas peran Bapak Ibu sebagai direkturnya siapa, yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, kameramennya siapa, nanti video editornya siapa, kemudian penulis naskahnya siapa. Jadi saya bawa anak-anak itu berimajinasi bahwa kita hari ini akan membuat sebuah film Bapak Ibu, sebuah film barangkali dalam kategori film ya film dokumenter Bapak Ibu. Seperti itulah kurang lebih gitu, karena saya kurang paham juga istilah-istilah dalam perfilman seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika ditugaskan seperti itu ternyata anak-anak saling kontrol Bapak Ibu ketika pelaksanaannya itu. Saling kontrol. Kalaupun nanti adegannya harus diulang, itu direkturnya yang menentukan bahwa ini adegannya harus diulang karena ada adegan yang salah dari salah satu anggota kelasnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, barangkali saya pikir kalau dihubungkan dengan mapel yang lain Bapak Ibu ya seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika misalkan dalam sebuah proyek di SMK misalkan, kalau yang saya ini membayangkan saja Pak Maya ya, membayangkan saja karena saya tidak paham di SMK seperti apa. Barangkali misalkan ketika melakukan servis misalkan dalam kendaraan bermotor, ya diproyekkan saja barangkali kalau menurut saya divideokan bagaimana menservis karburator misalkan dari A sampai Z, kemudian di video nah hasil karyanya, maka dari awal insya Allah akan satu produknya itu sendiri bisa dihasilkan secara kompetensi, anak bisa menservis karburatornya sendiri. Yang kedua, kegiatan menservisnya itu bisa diabadikan dalam sebuah video dan itu jadi produk, jadi karya bagi anak juga dalam bentuk file video gitu. Barangkali itu Pak Maya yang bisa saya sampaikan gitu. Barangkali mangga dari partisipan atau yang lainnya bisa membantu gitu, bisa men-share pengalamannya. Seperti itu. Sementara Pak Fuad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yayat, Pak. Pak Yayat Hidayat. Pak Yayat. Ya, siap. Ya, salam kenal. Ini cukup menarik ya, topik masalah PJBL. Memang masalah PJBL itu adalah salah satu dari beberapa model yang direkomendasi oleh pemerintah dengan menggelirkan tentang kebijakan kurtilas. Nah, hanya memang seperti PJBL ini tidak semua guru itu bisa lebih mendalami dan bahkan belum banyak yang bisa melaksanakan secara tataran praktik di lapangan. Nah, memang untuk PJBL ini kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran ini memang cukup banyak sekali manfaatnya. Mungkin sedikit sharing saja ya Pak ya. Iya, yang saya pahami. Memang pada dasarnya itu bahwa konsep PJBL ini itu pada dasarnya itu muncul dari konsep John Dewey sebetulnya kalau yang saya pernah baca, dalam arti learning by doing. Learning by doing artinya belajar itu berdasarkan apa yang dilakukan. Nah itu. Betul. Nah, jadi memang PJBL ini proyeksinya adalah action anak terhadap sesuatu hal, sehingga kalau dikaitkan dengan teori konstruktivisme bahwa suatu teori itu, suatu konsep itu akan dibangun sendiri oleh anak berdasarkan kemampuan awalnya itu sendiri. Jadi memang dengan tadi yang telah dijelaskan oleh presenter tadi sudah cukup detail, mulai dari tahapan, keterlibatan dan sebagainya. Hanya memang di sini belum terlihat secara khusus real memunculkan satu contoh dari awal sampai akhir suatu seperti ini, seperti apa tahapannya gitu. Mungkin sedikit tambahannya barangkali supaya kami lebih
lebih terlihat nyata. Oh, konsep ini kesini walaupun tadi sudah disebutkan. Nah, hanya memang pengalaman saya untuk di PJBL ini apa istilahnya itu, contoh di matematik, kebetulan saya matematik. PPKN juga sebetulnya bisa. Kemudian juga PAI juga bisa. Nah, PAI contoh di SMP 56 pernah mengadakan apa? Itu anak melaksanakan prosesi rukun nikah, Pak. Oh, betul. Itu luar biasa tensinya. Rukun nikah bukan masalah nikahnya. tapi mereka akan terpatri dalam hati sanubari. Wah, ini jadi mempelai wanita. Jadi bukan ditalar lagi, dialami gitu ya. Itu betul. Sampai mereka memanage panggungnya di kelas dan sebagainya gitu ya. PPKN juga bisa. Apa proses demokrasi pemilu itu bisa dalam PJBL. Proses demokrasi pemilu mereka menyiapkan dan proses pendataan dan sebagainya. Nah, di matematik yang saya lakukan misalnya dalam materi konsep program linear, kami pernah melakukan pembuatan jenis kertas seni yang terbuat dari mix campuran antara serbuk gergaji dengan kertas bekas. Itu dengan tahapan-tahapan sehingga dijadikan hasil karya seni. Nah, seperti itu ya. Dan nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa itu yang namanya PJBL itu dikaitkan dengan tema sekarang itu bukan hanya sebatas keep stuck di sekolah, tidak. Betul Bapak tadi menyampaikan dalam pembuatan video sampai upload ke YouTube. Nah, malahan yang diharapkan pemerintah dengan konsep Merdeka Belajar, artinya anak memiliki kesempatan sesuai dengan, ini kan kalau PJBL ciri khasnya apa? Topiknya itu dipilih sesuai seleranya. Sebetulnya seperti itu. Yang mana yang sesuai dengan anak seperti itu. Nah, jadi sampai di situ terjadi creative thinkingnya, communicative thinkingnya, collaborative thinkingnya, sama critical thinkingnya, dan nantinya menjadi suatu create pada akhirnya bermuat kepada produk. Mau tidak mau bermuat produk. Makanya PJBL tidak setiap KD itu bisa, memang hati-hati. Ini salah satu tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk memilih dan memilah KD mana yang bisa digunakan dengan konteks PJBL. Dan setidaknya dengan PJBL ini sebetulnya kita tidak kaku dengan PJBL ini, dalam arti itu yang namanya model pembelajaran bisa dimix sebetulnya. Bisa dimix dengan model yang lain sebetulnya itu ya. Nah, hanya satu hal yang ingin saya sedikit pertanyakan ke Bapak, pengalaman Bapak itu biar ini sebetulnya itu dalam pembuatan kelompok-kelompok PJBL itu, apakah itu kita membuat suatu klaster-klaster kelompok ataukah heterogen satu kelompoknya, atau bagaimana menurut Bapak yang pengalaman Bapak dalam konsep PJBL itu? Karena kita tahu bahwa kemampuan anak, lintasan belajar anak itu tiap orang berbeda-beda. Efektifnya itu gimana enaknya? Apakah di klaster? Ini nih, kamu ini klaster 1 berarti orang-orang yang oke. Ini klaster berarti nanti perlakuannya akan berbeda-beda untuk proses akselerasi mereka mencapai kompetensi yang sama. Seperti itu. Terima kasih Bapak presenter, siap gerak lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya. Siap. Untuk ditanggapi ya. Barusan. Barangkali sangat terima kasih Pak Yaya atas tambahan sharing pengalaman dan pengetahuannya, sangat berguna tentu bagi kita. Nah, apa yang disampaikan Pak Yaya itu memang jadi kendala dalam mengelompokkan. Ini mengelompokkan ketika akan ditugaskan sebuah proyek Bapak Ibu. Nah, pengalaman saya itu dilaksanakan secara bertahap. Saya mengajar di SMA, kalau di kelas 10 itu makanya tadi saya menyampaikan di kelas 10 itu saya melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek itu 1 kali, Pak Ibu, setahun. Dan itu tidak dikelompokkan, tapi proyek satu kelas. Karena memang kita belum paham karakteristik anaknya gitu. Maka itu dibuatkan untuk 1 kelas. Jadi 1 kelas bekerja sama, kemudian siapa yang ini. Memang resikonya ada kelemahan juga Bapak Ibu. Resikonya nanti ada yang nganggur gitu, tapi tidak masalah untuk kita melihat nanti di kelas berikutnya Bapak Ibu, di kelas 11. Nah, kalau di kelas 11 saya sudah mulai kelompokkan Bapak Ibu. Nah, anak-anak bekerja secara tim, membentuk kelompok. Ada di 1 kelas saya persilahkan anak-anak untuk menetapkan pilihannya masing-masing Bapak Ibu. Dan saling bantu. Kemudian yang kedua, caranya adalah berbasis peralatan yang dimiliki Bapak Ibu, karena ini keterbatasan. Saya biasanya melakukan survei kecil-kecilan Bapak Ibu, anak mana saja yang memiliki alat-alat perlengkapan lengkap untuk kebutuhan proyek yang akan dilaksanakan.
Nah, kemudian nanti yang lainnya yang tidak memiliki itu dibagi rata Bapak Ibu. Dibagi rata ke kelompok-kelompok yang sudah ada perlengkapannya. Seperti itu barangkali sementara dari saya. Barangkali mangga yang lain ada pengalaman yang lain seperti itu. Misalkan. Terima kasih. Ya. 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 Oke, Pak Aris, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab waktunya sudah habis. Tinggal kita tersisa 5 menit lagi untuk closing. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kata-kata dari kutipan dari Will Richardson bahwa integrasi teknologi jika mendukung pembelajaran dapat membawa kegembiraan bagi siswa juga guru. Intinya di situ luar biasa. Saya lebih ke model pembelajarannya termasuk PJBL yang tadi dikaitkan oleh Pak Aris adalah integrasi teknologi supaya anak bahagia. Tentunya untuk hal-hal yang luar biasa, ordinary yang tidak bisa ditampilkan oleh dunia analog. Mungkin seperti itu untuk closing dari saya. Oke, sembari menunggu rekan-rekan partisipan yang belum mengisi absen, alhamdulillah pertemuan kali ini di room kami berjalan dengan normal. Juga saya sebagai moderator menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh partisipan, terutama instruktur kita Pak Alam Bahtiar, juga Ibu Nisa Arifah. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Karena waktu yang telah ditentukan saya rasa sudah berakhir. Ini saya serahkan waktu kepada Saudara Hidayat sebagai host untuk menutup kegiatan ini. Silakan Pak Ip. Oke, terima kasih Pak Fuad juga Pak Aris yang telah memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Ya, dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Aris, maka berakhir pula pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Aris juga para peserta yang lain dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua, dan amin. Bisa diaplikasikan di tempat kerjanya masing-masing. Terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di room kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, halo Pak.